Megawati dirinya jarang berlari ke sana kemari, tapi dirinya mencoba lebih santai dengan berjalan kaki. Berjalan kaki ini bukan sekedar hanya menggerakkan langkah untuk ke depan atau belakang. Justru ketika berjalan santuy, Megawati bisa mendapati sebuah keunggulan, yakni yang pertama adalah menyimpan tenaga, sedangkan yang kedua adalah mengumpulkan fokus, dan yang ketiga I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do. Para legenda di Korea akhirnya kembali mengungkap sebuah fakta menarik tentang Megawati di atas lapangan, di mana sang bintang di pertandingan melawan Everest yang berhasil mencetak angka sampai 33 poin. Tentunya adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa sekali, apalagi jarang-jarang ada pemain yang memiliki konsistensi tinggi seperti Megawati. Secara fakta dan data sendiri untuk saat ini, Megawati memiliki rate yang sangat tinggi, di mana rating dirinya hampir menyentuh angka durasi menyentuh 55%, bahkan sampai dengan 33% dan 40% dalam beberapa pertandingan terakhir. Apalagi dalam sistemnya itu, Megawati dirinya pernah menyentuh angka rate serangan 80%, yang membuktikan bahwa tingkat keberhasilannya sangat tinggi sekali dalam mencetak poin lewat spike yang dilancarkan oleh Kim Hye-sun. Bahkan Megawati ini dirinya beberapa kali terlihat mampu mencetak angka lewat sisi kiri, lewat sisi kanan, bahkan sampai dengan sisi tengah pun Megatron mampu melakukannya dengan sangat baik sekali di atas lapangan. Pertanyaannya, trik apa sih yang digunakan oleh Megawati tersebut? Untuk saat ini, Megawati dirinya menjadi satu-satunya pencetak poin tertinggi di antara para pemain yang lain. Hal ini mempertegas bagaimana besarnya kesuksesan Megawati dalam mencetak poin itu di atas rata-rata pada umumnya, sehingga tidak aneh sama sekali jikalau di pertandingan respak melawan Everest dirinya berhasil mencetak angka dengan sangat baik. Apalagi kemenangan ini menjadi hasil yang sangat manis bagi respak. Pasalnya, Megawati berhasil memperpanjang tren positif mereka dengan sudah mengemas 7 kemenangan beruntun. Pencapaian ini membuat mereka berpotensi untuk menyamakan rekor kemenangan beruntun yang pernah diraih pada musim 2008-2009. Kali itu, Respak berhasil mengemas 8 kemenangan beruntun. Megawati dan kolega bisa saja kembali mengukir rekor manis timnya itu dengan catatan bisa meraih kemenangan saat menghadapi BK Altos pada Selasa 31 Desember 2024 mendatang. Membahas cara bagaimana Megawati bermain di atas lapangan, kenapa sukses rate-nya selalu tinggi, dan Megawati dirinya bermain sangat maksimal sekali. Tak melainkan adalah karena trik luar biasanya. Park Mi-hye memang beberapa kali sebagai legenda dari Korea sekaligus Hanyomi sekaligus Ko Hae-jin sempat mengungkap betapa jeniusnya trik Megawati saat melakukan scanning untuk mencetak poin. Ko Hae-jin juga bukan hanya sebagai pelatih, tapi sebagai legenda salah satu di Korea. Dirinya memahami bagaimana seorang spiker memiliki kelebihannya masing-masing, yang membuat spiker itu spesial. Apalagi posisi dirinya sebagai pemain sempat melawan spiker-spiker gila dan jenius yang tentunya sulit untuk dihentikan. Melihat situasi dan kondisi itu, nyatanya Ko Hae-jin sangat paham bahwa hal yang spesial dari Megatron itu tak melainkan adalah bagaimana cara dirinya mengamati situasi. Kita paparkan bagaimana jeniusnya teknik Megawati itu sampai-sampai sulit dihentikan saat dirinya berpura-pura untuk jalan kaki. Padahal sejatinya Megawati sedang melakukan scanning. Megawati setiap dirinya mau mencetak angka di atas lapangan, mau itu berada di posisi tengah, kiri, dan kanan, pasti dirinya selalu berjalan. Langkah-langkah Megawati ketika kita mencoba mengamatinya dengan seksama, ia akan mengambil 2 momentum dalam scanning yang dilakukannya. Kejeniusan pemain yang melakukan scanning di atas lapangan memang tidak ada yang punya. Ini adalah trik spesial yang hanya dimiliki oleh Megatron, yang mampu membuat seluruh mata terhipnotis dalam bagaimana cara dirinya bermain di atas lapangannya itu. Hal ini adalah karena Megawati tak pernah diam, ia selalu berpura-pura jalan kaki agar mengelabui pergerakan dari tim lawan. Hal ini pun dilakukan oleh Megatron saat dirinya mau melancarkan serangan, di mana ketika bola menyentuh tangan Kim Hye-sun, Megawati akan berjalan kaki ke belakang ke depan untuk mencari posisi yang paling enak dalam menyerang. Jelas gerak langkah Megawati ini mungkin kita melihatnya biasa saja, akan tetapi kenyataannya tidak seperti itu, di mana ada 2 aspek
kenapa gerak langkah kaki Megawati dianggap jenius. Yang pertama adalah menyelaraskan bagian tubuh dalam mengambil momentum. Alasan kenapa Megawati dirinya selalu bergerak biasa-biasa saja, tak melainkan karena Megatron ia mampu menyelaraskan tubuhnya dengan bola. Ko Hee-jin sempat mengungkap bahwa Megawati selalu meminta bola-bola atas, di mana pergerakan jalan kakinya itu untuk menandai titik mana yang menjadi target dan titik mana yang menjadi subpoint bagi tim lawan untuk menjatuhkan sistem permainan. Gerak langkah Megawati dan bola yang diminta oleh dirinya agak terlalu jauh adalah sebuah kunci, di mana ia bisa mengelabui tim lawan dan bisa mengarahkan bola semau dirinya sendiri. Mega selalu meminta bola yang tinggi, Yo Melson harus memberikannya seperti itu, ujar Ko Hee-jin saat pertandingan pramusim. Dari ucapan Ko Hee-jin ini, kita bisa memahami kejeniusan gerak langkah kaki Mega yang memadai dalam masalah mengamati sistem. Sedangkan yang kedua adalah menambah atau menyimpan tenaga. Ya inilah yang mungkin tak bisa dipahami oleh semua orang, bahwa sejatinya bermain volley itu menguras tenaga. Megawati dirinya jarang berlari ke sana kemari, tapi dirinya mencoba lebih santai dengan berjalan kaki. Berjalan kaki ini bukan sekedar hanya menggerakkan langkah untuk ke depan atau belakang. Justru ketika berjalan santuy, Megawati bisa mendapati sebuah keunggulan, yakni yang pertama adalah menyimpan tenaga, sedangkan yang kedua adalah mengumpulkan fokus, dan yang ketiga adalah mengamati posisi di antara pemain. Yang paling penting adalah menjaga stamina sekaligus menjaga momentum, sehingga ketika Megawati melakukan spike ketika pengamatannya membaik, maka Megawati akan mampu mengeluarkan potensial terbaiknya. Itulah kenapa spike yang dilancarkan oleh Megatron tersebut kenapa bisa menyentuh range tinggi sampai menyentuh 80% lebih ataupun yang lainnya, karena memang Megawati mampu memanfaatkannya. Hanyomnya saat itu usai pertandingan, selain membahas masalah MPV Megawati, ia membahas konsistensi yang diciptakan, seolah-olah berkata bahwa jalan kaki Megawati ini adalah teknik jenius. Pertama-tama setelah masuk round ketiga, tingkat keberhasilan serangan Mega meningkat dengan sangat mencolok. Saat ini saya pikir Mega mungkin adalah kontributor nomor 1 di balik 7 kemenangan beruntun Spark jika musim lalu Megawati sedikit tidak konsisten. Akhir-akhir ini ia memainkan peran sebagai S dengan sangat baik tanpa penurunan performa, ujar Hanyomi. Kendati demikian, saat Park Min-hee menjadi wawancara, komentator yang sempat menyinggung tentang gerakan langkah kaki Megawati ini. Park Min-hee yang menjadi komentator Spark itu berbicara, gerakan kakinya sangat bagus dan efektif, ujar Park Min-hee saat itu. Dengan kata lain, Megawati yang pura-pura berjalan kaki santuy, nyatanya ia tengah melakukan scanning untuk memahami situasi dan kondisi yang mungkin akan terjadi ke depannya saat bertanding di atas lapangan. Nah, setelah Sobat Volley mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. I need a break. Time to stand strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming.